Kamu merasa nggak, kok kayaknya sektor properti ini dianak emasin banget ya? Pemerintah ngeluncurin banyak insentif untuk sektor ini, seperti ngizinin WNA bisa punya apartemen, sampai yang terbaru, kasih lagi insentif diskon PPN 100% untuk pembelian rumah baru di stok. Kira-kira ini bisa bikin harga properti makin naik nggak ya? Kita jadi susah beli rumah dong. Terus insentif ini bisa bikin harga saham properti jadi multi bagger nggak ya? Aku akan jelasin semuanya dalam Mikir Saham kali ini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Di sini aku akan bagi poin videonya untuk membahas kondisi pasar properti Indonesia saat ini, serta kenapa banyak banget sih insentifnya, terus bagaimana resiko bubble properti Indonesia, serta prospek saham properti. Oke, yang pertama, kondisi pasar properti di Indonesia saat ini sudah mulai nggak secuan dulu. Dalam 5 tahun terakhir, harga properti di Indonesia tuh cuma tumbuh sekitar 8%. Lebih menarik bunga deposito kan? Dapat 2-3% aja per tahun. Udah bisa lebih tinggi daripada properti. Liquid lagi. Sebenarnya juga aku mau buktiin, market properti di Indonesia tuh sudah nggak asik sejak 2014. Cuma, data indeks harga properti di tahun sebelum tuh agak sulit ditemukan. Tapi sejak 2015 itu sampai saat ini banyak banget insentif untuk pasar properti, maupun dari Bank Indonesia hingga pemerintah. Pada 2015 itu, Bank Indonesia menaikkan loan to value yang artinya kita bisa beli rumah dengan DP yang lebih kecil. Hingga akhirnya di pandemi COVID-19 itu, BI menerapkan DP 0% untuk KPR dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bahkan ada insentif juga untuk pembangunan rumah inden kepada developer. Hingga mulai digunakan insentif fiskal untuk bangun permintaan rumah pasca pandemi COVID-19. Kenapa sektor properti seperti anak emas ya? Kita akan melihat kontribusi sektor properti kepada ekonomi Indonesia. Sebenarnya kalau menurutku tuh sektor properti sendiri tidak terlalu besar ya porsinya. Dari data pemerintah sendiri cuman 2,4% kontribusi sektor properti ke ekonomi Indonesia. Jauh lah kalau dibandingkan dengan sektor pertanian dan industri pengolahan. Walaupun sektor properti dianggap memiliki multiplier efek ke sektor lainnya. Misalnya sektor konstruksi yang juga berkontribusi ke ekonomi cukup besar sekitar 9%. Belum lagi sektor-sektor lainnya jika permintaan properti naik, mulai dari furniture, elektronik, dan lainnya. Untuk itu, sektor ini dianggap cukup vital untuk bantu drive pertumbuhan ekonomi. Tapi, apakah insentif yang diberikan saat ini sudah tepat sasaran? Atau malah bikin kita jadi susah beli rumah? Karena harga rumah naik tinggi dan berpotensi jadi bubble properti di Indonesia. Oke, aku tekanin ini 100% opiniku dengan melihat data ya. Sebenarnya menurutku kebijakan mau itu DP 0% atau insentif diskon PPN 100% tidak akan efektif untuk mendorong perekonomian dari sektor properti. Jika yang membelinya adalah spekulan atau orang yang hanya sekedar ingin investasi di real estate. Apalagi khusus insentif diskon PPN 100% itu untuk rumah ready stock. Di mana saat ini kondisi suku bunga lagi tinggi, ekonomi melambat. Pertanyaannya apakah orang dengan pendapatan yang lagi kurang stabil langsung mau beli rumah? Peluang itu ada aja, tapi nggak besar. Lalu siapa dong yang beli? Ya spekulan, yang nantinya dijual lagi dengan ambil margin keuntungan dari diskon PPN 100% tersebut. Terus yang diuntungkan, ya pastinya perusahaan properti, sehingga rumah ready stocknya bisa laris dengan harga tetap sama. Spekulan nggak untung? Ya mereka belum tentu untung sih, karena likuiditas real estate dan properti ini butuh waktu hingga 3-5 tahun untuk bisa laku, terutama untuk rumah sekunder ya. Itu pun belum tentu juga harganya naik lebih tinggi dan itu akan tergantung tipe rumah yang dimiliki. Saat ini tipe rumah yang paling tinggi permintaannya itu tentunya rumah kecil yang harganya di bawah 2 miliar. Itu pun yang agak liquid juga yang di bawah 1 miliar. Yang di atas 1 miliar itu juga susah jualnya. Hal ini juga yang membuat harga rumah sekunder kecil itu harganya lebih tinggi dan sangat tidak liquid. Serta membuat kita yang belum beli rumah jadi hanya punya dua pilihan, yaitu beli rumah mahal di dekat kota atau beli rumah nggak murah-murah banget di antah berantah. Pertanyaannya, kalau kondisi begini terus apakah mungkin jadi bubble properti seperti kejadian subprime mortgage 2008 di Amerika Serikat? Dan apa yang sebenarnya terjadi di Evergrande Cina? Apakah sama dengan subprime mortgage di US? Aku bisa bilang kalau kondisi di Indonesia saat ini sangat jauh dari bubble properti. Tapi masalahnya adalah backlog perumahan yang tinggi. Apaan tuh? Jadi, backlog perumahan itu adalah ketika tingkat kebutuhan rumah lebih tinggi dibandingkan unit yang tersedia. Dan selisihnya, sampai Agustus 2023, tingkat backlog perumahan di Indonesia itu mencapai 12,7 juta unit. Padahal di Indonesia juga banyak rumah kosong ya. Masalah backlog ini nggak bakal bikin bubble properti. Karena kasus bubble properti hingga krisis besar seperti di 1907-1908,
itu lebih diakibatkan oleh masalah perbankan, likuiditas kacau, gagal bayar kredit, dan kehilangan kepercayaan terhadap bank. Hal itu juga yang terjadi di krisis subprime mortgage terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008. Waktu itu lembaga keuangan di Amerika Serikat sangat bersemangat menyalurkan kredit subprime mortgage. Jadi, subprime mortgage ini kayak KPR untuk segmen masyarakat menengah ke bawah dan pendapatan yang tidak tetap. Lembaga keuangan waktu itu menilai produk subprime mortgage ini adalah produk paling aman. Kenapa? Karena ada aset properti yang bisa disita kalau gagal bayar. Dengan tren itu muncullah produk obligasi yang underlying-nya KPR subprime mortgage tersebut. Dan muncul juga produk kredit default swap subprime mortgage yang semuanya bikin likuiditas keuangan bank di AS hancur saat kredit subprime mortgage gagal bayar. Sementara itu untuk kasus Evergrande sebenarnya agak beda dengan kasus subprime mortgage di Amerika. Untuk Evergrande ini kasus lebih ke perusahaan yang gagal bayar utang, hanya saja perusahaan properti. Nah, tapi efeknya jika Evergrande ini gagal bayar utang beneran, korbannya nggak cuman orang di Cina aja, tapi juga lembaga keuangan dan investor global yang udah ngutangin dia, entah itu dalam bentuk obligasi, bank, dan lainnya. Meski sampai sekarang belum terlihat nyata efeknya seperti apa ke ekonomi dunia. Sementara itu, gimana prospek saham properti dengan berbagai insentif dari pemerintah tersebut? Pertama, aku ingat sih, sebenarnya insentif serupa sebelumnya diselesaikan pada akhir 2022 karena perusahaan properti tidak punya pasokan rumah ready stock lagi untuk dijual dengan diskon PPN. Akhirnya insentif itu dihentikan sampai mereka diberi waktu bangun rumah ready stock. Dan kini insentif PPN properti itu dirilis lagi. Jadi pasti bisa menaikkan penjualan properti dong. Yaps, bisa aja jika para spekulan dan investor properti masih punya uang. Cuman gini, kondisi sekarang tuh udah agak beda ya dengan 2021 dan 2022, di mana suku bunga waktu itu masih sangat rendah. Sekarang suku bunga udah tinggi. Tapi masalahnya bukan di bunga KPR bakal tinggi juga, tapi lebih ke laju ekonomi yang lebih lambat. Karena kalau bicara KPR, ambil baru sekarang dapat bunga diskon fix atau cap selama 1-3 tahun, di mana itu periode pemulihan suku bunga dari tinggi ke rendah. Jadi pas floating dapat bunganya udah rendah lagi gitu. Jadi aku pikir KPR bukan masalahnya, cuman tantangannya ya daya beli masyarakat lagi susah juga. Jadi aku pikir efek dari kebijakan ini ke pergerakan atau kinerja keuangan saham properti tidak akan terlalu besar jika dibandingkan dengan lonjakan marketing sales pada 2021 dan 2022. Paling 50%-annya lah ya. Apalagi yang diskon insentif PPN 100% cuma sampai Juni 2024. Sisanya diskon berkurang jadi cuma 50%. Sehingga aku sendiri menilai kebijakan ini cuma jadi pemanis untuk para pengusaha properti agar penjualannya terjaga. Meski pemerintah kasih bumbu diskon biaya admin 4 juta untuk pembeli dari menengah ke bawah. Tapi apakah masyarakat menengah ke bawah terpikirkan ambil KPR saat ekonomi lagi melambat gini? Jadi apakah saham properti akan meroket? Kami pikir nggak akan meroket gimana-gimana sih. Apalagi saham properti ini punya bobot paling rendah ke IHSG. Artinya sangat jarang big fund eksternal masuk ke saham ini. Kecuali ya ownernya sendiri kayak BSD atau PANI. Nah apa nih saham properti jagoanmu? Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya.